Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Setinggi puja dan sedalam syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, yang tak pernah pilih kasih, yang maha penyayang, yang sayangnya tak pernah terbilang. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra Aminah, anak Abdullah dan kekasih Allah. Beliau bagaikan orang yang berlayar di tengah-tengah lautan. Sobek layar gantikan baju, patah gayung gantikan tangan, untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berdirinya kami di sini akan menyampaikan syarhan Al-Quran yang bertema memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj ini bukan terjadi begitu saja, namun ada peristiwa yang melatar belakanginya, yang pada tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun berduka. Kenapa disebut dengan tahun berduka? Karena pada tahun yang sama Nabi mengalami kesedihan yang berturut-turut. Yang pertama, pamannya Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan yang tidak mau bersyahadat kepada Allah. Yang kedua, istri tercintanya Siti Khadijah meninggal dunia pada tahun yang sama. Dahan tempat bergantung patah, jembatan tempat menyeberangi roboh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dibayangkan betapa hancurnya hati Rasulullah pada waktu itu. Sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari berhijrahlah Rasulullah ke Taif. Besar harapan hati Nabi Muhammad agar dakwahnya diterima di Taif. Namun apa yang didapatnya setelah sampai di Taif? Beliau dicaci, beliau dihina, bahkan beliau dilempari dengan batu dan kayu. Tapi Rasulullah tidak pernah lemah. Sampai pada suatu hari Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Di sanalah beliau mendapatkan sebuah hadiah yang berupa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj merupakan sebuah peristiwa agung. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan perjalanan mulia bersama malaikat Jibril, mulai dari Masjidil Haram Makkah menuju Masjidil Aqsa Palestina, kemudian dilanjutkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dan
Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta, sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kamu perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Menurut tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa surah yang dibacakan tadi menggambarkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dan turun pulang ke bumi. Sekelilingnya dipenuhi dengan tanam-tanaman, buah-buahan sebagai kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha pendengar setiap apa yang diucapkan oleh hambanya dan Maha melihat setiap perbuatan dari hambanya. Imam Bukhari mengisahkan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad dalam Sahih Bukhari juz 5 halaman 52. Intisarinya adalah suatu ketika Nabi berada di dalam suatu kamar dalam keadaan tidur. Kemudian datang malaikat mengambil hati Nabi dan menyucinya.
kemudian memberikannya emas yang dipenuhi dengan iman. Kemudian hati Nabi dikembalikan sebagaimana semula. Setelah itu Nabi memulai perjalanan Isra Mi'raj dengan mengendarai burak, dengan diantar oleh malaikat Jibril hingga langit dunia. Di langit dunia ini Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Perjalanan dilanjutkan menuju ke langit kedua. Di sini Nabi bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat Nabi bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima Nabi bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam dengan Nabi Musa. Nabi Musa menangis karena Nabi Muhammad memiliki umat yang paling banyak masuk syurga, melampaui dari umat Nabi Musa sendiri. Dan terakhir, di langit ketujuh Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Setelah itu Nabi naik menuju Sidratul Muntaha, tempat Nabi bermunajat dan berdoa kepada Allah. Kemudian Nabi naik menuju Baitul Makmur, yaitu Baitullah di langit ketujuh yang arahnya lurus dengan Ka'bah di bumi. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk untuk bertawaf di dalamnya. Selanjutnya Nabi disuguhi dengan arak, susu, dan madu. Nabi kemudian mengambil susu. Jibril mengatakan, susu adalah lambang kesucian dan kemurnian yang menjadi ciri khas Nabi Muhammad dan umatnya. Di Baitul Makmur, Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mewajibkan melaksanakan salat 50 rakaat setiap hari. Dan Nabi meminta keringanan hingga menjadi salat 5 kali sehari semalam, sebagaimana dalam syair lagu berikut ini. Di suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu salat. Sehari semalam 17 rakaat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Hadirin rahimakumullah, marilah kita mengambil poin penting dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Yang pertama, dekatkanlah diri kepada Allah. Yang kedua, apabila terjadi ujian dan cobaan, adukan kepada Allah. Yang ketiga, peristiwa Isra Mi'raj ini Nabi diperintahkan untuk menjemput salat. Sebelum kami tutup syarahan Al-Quran kami, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana